Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin abad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada dan yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, yang kemudian di hari-hari kita bisa melalui hari-hari tersebut dengan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperjumpakan di hari-hari kita dengan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak dipertemukan, agar kemudian kita pun diselamatkan dari hal-hal tersebut. Maka sebuah kenikmatan yang agung, yang penting ketika seorang hamba di hari-harinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara maksiat, dari keharaman-keharaman, karena tidak sedikit dari manusia, dari kaum muslimin, yang mana ketika dia berusaha menjaga dirinya dari perkara yang haram, kemudian ternyata di suatu ketika dia dipertemukan dengan suatu yang haram, kemudian ternyata yang tidak bisa bersabar untuk menjauhinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Dan kita pun berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, kerabat-kerabat kita menjadi orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan taufik olehnya, sehingga di dalam kehidupan kita semuanya lurus sampai akhirnya nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lurus, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia, dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di surganya nan agung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan keikhlasan dan kejujuran para salaf, yang mana di kesempatan siang hari ini kita berikan judul pembahasan kita adalah dari hati ke hati. Yang sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, alangkah baiknya kita mengingatkan tentang pentingnya pembahasan kita berkenaan dengan jujur dan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di bab ini memang beliau sampaikan di awal sebelum beliau membawakan bab-bab yang lainnya tentang para salaf kita, karena memang pentingnya masalah hati. Ikhlas dan jujur adalah di antara amalan hati, dan itu sesuatu yang sangat penting yang mempengaruhi
pergerakan seorang hamba di muka bumi ini. Ketika hati itu selamat, hati itu bisa ikhlas, bersih dari berbagai macam penyakit, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah perjalanan kehidupan seseorang di dunia ini, ya, dia akan melakukan sesuatu yang hanya manfaat untuk dirinya, untuk perkara dunia maupun akhiratnya. Tidak akan melakukan hal-hal yang akan bisa membahayakan dirinya, sehingga nantinya akan menjerumuskan dia ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hati adalah salah satu hal yang memang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pusat Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanduru fi suwarikum wa la ajsamikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada badan-badan kalian, kepada rupa-rupa kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jauh melihat kepada hati-hati kalian, dan kemudian kepada amalan-amalan kalian. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati-hati kita. Bersih ataukah tidak? Tulus ataukah tidak? Hati itu ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemudian setelah hati ini Allah Subhanahu wa taala akan berpindah kepada apa yang ditimbulkan oleh hati, yakni amalan. Allah akan lihat amalan seorang hamba, yang mana amalan itulah sebagai buah dari hati seseorang. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menyatakan, "Inna fil jasadi mudghah," sesungguhnya di dalam jasad seseorang ada sekerat daging. "Idza saluhat salahal jasadu kulluh," apabila yang sekerat itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, apabila dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusaklah jasad itu secara keseluruhan. Maka di sini jasad, hati adalah dia poros pergerakan dari anggota tubuh secara keseluruhan. Maka benarlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di suatu hari yang harta-harta anak-anak tidak bermanfaat lagi, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih dari berbagai macam penyakit. Karena ketika seorang hamba itu datang membawa hati yang bersih, maka itu akan berpengaruh kepada amalan-amalan anggota badan yang lainnya. Amalan-amalan anggota badan, tangan, kaki, lisan, itu akan menjadi baik dengan baiknya hati-hati seseorang. Dan hati seseorang ini juga menjadi pengaruh yang terbesar kemuliaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayun nasi afdal?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti apakah yang paling utama? Demikianlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, salaf kita. Mereka bertanya tentang manusia-manusia yang paling utama. Ini menggambarkan tentang semangat mereka di dalam kebaikan. Sehingga ketika mereka mendapatkan gambaran-gambaran tentang kebaikan tersebut, maka mereka akan berusaha melakukannya dengan sebaik-baiknya. Maka demikianlah pula kita berusaha untuk meniru mereka, para salaf kita, semangat dalam mencari kebaikan dan mengamalkannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjawab pertanyaan tentang bagian sahabat ini, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memberikan jawaban yang berbeda
ketika si fulan yang bertanya dan si fulan yang lain yang bertanya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan orang yang bertanya. Dan di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua hal yang agung kepada penanya ini, yang mempengaruhi tentang keutamaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Yakni setiap orang yang hatinya disapu. Dan setiap orang yang sangat jujur lisannya. Dua hal, yang pertama hati, yang kemudian yang perkara yang kedua adalah lisan. Kemudian mereka para sahabat bertanya lagi, saduqul lisani na'rifuhu. Ya Rasulullah, lisan yang sangat jujur kami sudah mengetahuinya. Fama mahmumul qalbi, terus sekarang apa yang dimaksud dengan hati yang disapu? Qala, maka beliau mengatakan tentang makna hati yang disapu adalah huwa taqiyun naqi, adalah hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berhati-hati di setiap apa yang dia lakukan. An-naqi, hati yang bersih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata beliau selanjutnya, la isma fihi, yakni hati yang di dalamnya tidak ada dosa. Wala baghya, tidak ada sikap melampaui batas. Wala ghilla, tidak ada kedongkolan-kedongkolan. Wala hasada, dan tidak ada rasa hasad di dalam hati tersebut. Hati yang memang benar-benar bersih. Yang tadi kita hubungkan dengan hadis yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memandang jauh ke dalam hati seseorang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendapati hati seseorang demikian, maka dia akan menjadi seorang yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati yang senantiasa disapu, hati-hati yang senantiasa bersih dari berbagai macam penyakit hati yang bisa mengotorinya. Tentunya kita dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati adalah berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita pun juga berdoa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan berbagai macam ketaatan. Karena dengan amal ketaatan tersebut, hati itu akan menjadi suci. Dan dengan senantiasa berdoa agar dijauhkan dari berbagai macam maksiat, karena maksiat itulah yang akan mengotori hati-hati seseorang. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, adalah saduqul lisan, yakni lisan yang sangat jujur. Karena lisan, dia adalah salah satu imam bagi anggota tubuh yang lainnya setelah hati. Dialah penyampai pertama dari keinginan-keinginan hati. Ketika lisan itu bengkok, maka anggota badan yang lainnya ini juga akan mengikuti lisan-lisan yang bengkok tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai mukadimah perjumpaan kita tentang amalan hati, yang ternyata amalan hati memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pergerakan seorang hamba di dunia ini. Bahkan dia memiliki pengaruh yang sangat besar, mulia atau hina seorang hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan kita yang berjudul dari hati ke hati. Yang pembahasan ini terambil dari riwayat yang berikutnya yang akan kita baca, yakni dari Muhammad bin Wasi', salah seorang dari kalangan tabi'in yang utama, yang mana banyak sekali pujian para ulama berkenaan dengan beliau.
Muhammad Wasi. Yang mana di satu riwayat beliau dinyatakan sebagai seorang ahli ibadah. Seorang yang ibadahnya sangat baik. Ada satu menyatakan terhadap yang lainnya kurang dari itu. Akan tetapi penduduk Basrah ketika ditanya tentang siapakah yang paling utama dari penduduk Basrah, maka mereka mengatakan Muhammad Wasi. Ya, Muhammad bin Wasi. Artinya beliau adalah salah seorang yang dinyatakan sebagai orang yang memiliki keutamaan yang besar di zamannya. Dan juga salah satu kisah di antara tentang keutamaan beliau. Ketika beliau ada di suatu peperangan. Yang kemudian pasukan kaum muslimin sedikit kewalahan, susah payah dalam menghadapi pasukan tersebut. Sang panglima menanyakan tentang di manakah Muhammad bin Wasi. Kemudian ada yang menjawab dia berada di sayap kanan. Yang kurang lebihnya demikian. Dia meletakkan busurnya, meletakkan senjatanya. Kemudian mengarahkan jarinya ke langit. Intinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang panglima dia mengatakan, jarinya itu lebih kami butuhkan daripada pedang-pedang yang tajam yang dipegang oleh pemuda-pemuda, oleh para pemuda, ribuan pemuda atau ratusan pemuda, seingat saya demikian. Wallahu taala alam. Artinya beliau memiliki keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantaranya masih banyak sekali ya pujian-pujian yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan beliau. Nah, kita baca riwayat yang dibawakan oleh beliau di kitab ini, Aina nahnu min akhlaqis salaf. Wa ruwiya an-naqasan, dan diriwayatkan bahwasanya Anda tukang kisah. Ya, tukang kisah. Kalau bisa dikatakan sebagai tukang dongeng. Karena bi Muhammad bin Wasi. Di suatu ketika di hari itu dia berada di dekatnya Muhammad bin Wasi. Faqal, kemudian dia mengatakan, mali ara al-quluba la tahsya'u. Kenapa aku tidak melihat hati-hati yang khusyuk? Wal uyuna la tadma'u. Dan mengapa aku melihat mata-mata yang tidak mengucurkan air mata? Mata-mata yang kering, yang tidak menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Wal juluda la tasta'irru. Dan mengapa aku melihat kulit-kulit yang tidak merinding karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dijumpainya. Dia menjumpai manusia banyak yang demikian keadaannya. Rasa khosyahnya kurang, ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Demikian keadaan yang dia lihat orang yang mengadukan kepada Muhammad bin Wasi ini. Faqala, maka Muhammad bin Wasi mengatakan, ya fulan, wahai fulan, ma'aral qawma atu illa min kibadika. Aku tidak melihat suatu kaum yang seperti itu kecuali itu dari sisimu. Dia tadi dinyatakan sebagai qasan, tukang kisah. Yang bisa jadi dia adalah orang yang memberikan nasihat, memberikan ceramah, bukan hanya dongeng, si kanjil, nyolong timun, dan sebagainya.
Namun wallahu ta'ala dia mungkin adalah seorang pemberi nasihat dan sebagainya. Sehingga dia memperhatikan keadaan manusia dari orang-orang yang mungkin dia berikan nasihat kepadanya. Dia berikan nasihat untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk demikian dan demikian meningkatkan keimanan, ketakwaan dan demikian, namun pemandangan yang dilihatnya ternyata tidak sesuai dengan harapan dirinya. Maka Muhammad bin Wasid tidak menyatakan, ya, tidaklah aku melihat suatu kaum tersebut kecuali mereka datang dari sisimu. Mungkin karena kesalahan yang menyampaikan. Dan ini adalah PR dari para dai, orang-orang yang memberikan nasihat. Jangan sampai hanya menjadi kekhasan tukang cerita seperti yang disampaikan di dalam hal ini. Sehingga orang-orang yang diberikan nasihat hatinya nggak tersentuh, yang kemudian akhlaknya pun nggak berubah, kehidupannya dari ngaji pindah ke ngaji yang berikutnya sampai sehari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, kemudian 2 bulan berikutnya tidak ada perubahan di dalam dirinya. Mungkin bukan salah orang-orang yang menerima nasihat, mungkin adalah salah di antara orang yang memberikan nasihat itu sendiri. Lihat bagaimana Muhammad bin Wasid menyatakan, innal dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya nasihat apabila dia keluar dari hati akan dia hinggap di hati pula. Ini judul kita berasal dari sini. Dari hati ke hati. Ketika seorang memberikan nasihat tulus dari dalam hatinya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang kepada kaum muslimin hati-hati yang tulus ketika memberikan nasihat. Dan bukan terbatas bagi para dai saja. Ingat, kaum muslimin seluruhnya adalah dai. Minimalnya seorang bapak, seorang ibu, dia adalah dai untuk anak-anaknya. Maka hendaklah senantiasa para orang tua dan kita semuanya memperhatikan tentang keikhlasan hati kita ketika memberikan nasihat kepada anak-anak kita, kepada kerabat-kerabat kita. Mungkin salah kita sendiri ketika kita memberikan nasihat pada anak kita, kok anak kita malah jadi demikian, dan tetangga kita malah jadi demikian. Ya. Maka mungkin adalah kesalahan di hati kita sendiri. Kurang ikhlas dalam memberikan apa? Memberikan nasihat. Lihat bagaimana seorang salaf yang alim. Muhammad bin Wasid mengatakan, nasihat apabila dia itu tulus dari dalam hati seseorang, dia akan hinggap ke dalam hati pula. Ke hati-hati orang-orang yang diberikan nasihat tersebut. Akan mudah diterima. Maka ruh itu akan apa? Ruh itu akan berkaitan. Si fulan ketika diberikan nasihat oleh si fulan yang lainnya dengan penuh kedongkolan, ya, maka dia pun akan menerima dengan hati yang dongkol. Enggak diterima. Dia mungkin duduk di hadapannya, mungkin hatinya itu akan dongkol. Sehingga apa yang dia terima, ucapan yang mungkin itu adalah indah, namun karena tidak ikhlas, disertai dengan kedongkolan, mungkin hanya akan berlalu begitu saja nasihat-nasihat tersebut. Ya. Ini. Jadi yang terpenting ketika memberikan nasihat bukan pertama kali adalah bagaimana merangkai kata-kata indah yang kemudian dia lantunkan, bukan. Namun adalah bagaimana dia memohon ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang tulus untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya. Ya. Ini yang terpenting. Ya. Karena di tangan Allah lah hati-hati manusia. Allah Subhanahu wa taala akan pindahkan nasihat yang diberikan oleh seseorang yang tulus ini, yang berasal dari hati ini, diletakkan ke hati-hati orang-orang yang dia nasihatin. Ya. Demikian keadaannya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hal ini. Kita berpindah kepada contoh yang mungkin agak sedikit yang bergeser tentang ini. Namun Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum." Kalian tidak membunuh mereka,
akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kalian melempar ketika itu, akan tetapi Allah lah yang melempar ketika itu. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kebaikan kepada kaum muslimin. Kebaikan adalah ujian agar Allah memberikan kemenangan, ujian kemenangan kepada kaum muslimin bersyukur atau tidak. Peperangan yang salah satu tafsirnya adalah berkenaan dengan kejadian perang Badar. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir melihat pasukan musuh yang begitu banyak dan kaum muslimin begitu sedikit, 1:3 kurang lebihnya, 300 orang melawan 1.000 orang. Kekhawatiran sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, yang mengadu kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau kalahkan mereka, kalahkan kaum muslimin, maka Engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya. Ini ketika habis kaum muslimin itu, habis semuanya. Di sana ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian keadaannya. Engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya. Sampai demikian beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau beristighosah, mengangkat tinggi tangannya sampai selendangnya jatuh, kemudian diambil oleh sahabat ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, diletakkan lagi di pundaknya. Ya. Demikian. Kemudian ya, Jibril mengabarkan kepada beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk mengambil pasir. Di dalam satu riwayat beliau meminta kepada Ali radhiyallahu taala anhu pasir, kemudian dilemparkan ke arah kanan, ke arah depan, ke arah kirinya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan pasir-pasir tersebut ya ke mata-mata orang-orang musyrik, ya, ke musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka disibukkan dengan pasir-pasir tersebut. Ya, sehingga mereka diperangi oleh kaum muslimin. Ya. Yang kemudian mereka tunggang langgang. Ya, dikalahkan oleh kaum muslimin biidnillahi ta'ala. Ya, ini. Wa ma ra'aita id ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kalian yang melempar hakikatnya. Bukanlah engkau yang melempar, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya. Ya, melempar pasir-pasir tersebut. Ya, ketika engkau melemparkannya, akan tetapi Allah lah yang melemparkannya. Allah yang meletakkan pasir-pasir tersebut ke mata-mata mereka. Ya. Ini kita sambungkan dengan nasihat. Karena demikianlah Allah yang meletakkan nasihat-nasihat tersebut untuk kemudian diterima oleh hati-hati orang yang kita nasihati. Ya. Ini adalah PR kita semuanya. Menjaga keikhlasan, memohon kepada Allah ketulusan hati-hati kita. Ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, ya, kepada tetangga kita, kerabat-kerabat kita, kepada kaum muslimin, maka kita mengajak kepada saya sendiri, para dai seluruhnya, ya, untuk menjaga keikhlasan kita. Ya, ketika kita memberikan nasihat kepada kaum muslimin, agar nasihat itu bermanfaat untuk kaum muslimin seluruhnya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan hati yang tulus oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika kita ya mendakwakan agama ini, sehingga ya nasihat-nasihat itu akan bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Nah, Allah taala, ini riwayat yang pertama yang menjadi pembahasan kita. Kemudian yang kedua yang akan kita baca adalah an Abdus Somad, dari Abdus Somad bin Abdul Waris, dari Abdul Waris. Dia mengatakan, haddatsana Muhammad bin Dakwan, telah menyampaikan kepadaku Muhammad bin Dakwan. Haddatsana Khalid bin Safwan, telah menyampaikan kepadaku Khalid bin Safwan. Qala, Khalid bin Safwan mengatakan, laqaitu Maslamah bin Abdul Muluk. Aku telah bertemu dengan Maslamah bin Abdul Muluk. Ya, anaknya Abdul Malik, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Ya, yang beliau ini ya sebenarnya putra daripada Abdul Malik bin Marwan, ya, seorang khalifah, namun beliau dikeluarkan dari jatah untuk mendapatkan tahta, dikarenakan beliau adalah anak dari
selir atau seorang budak, Allah Ta'ala setahu saya demikian. Ya. Maka beliau menjadi seorang panglima besar ketika itu. Tidak menjadi anak mahkota, namun menjadi panglima besar. Ya. Banyak peperangan yang beliau pimpin. Ya, banyak peperangan yang beliau pimpin. Silahkan dibaca berkenaan dengan kisah Maslamah bin Abdul Malik. Ya. Kita akan fokuskan kepada riwayat ini. Faqala Maslamah bin Abdul Malik mengatakan, "Ya Khalid, wahai Khalid, akhbirni an Hasan ahli Basrah. Kabarkanlah kepadaku tentang Hasan ahli Basrah." Ini seorang tabi'in yang mulia, Hasan al-Basri. Ya. Qultu, kemudian Khalid mengatakan, Khalid bin Safwan mengatakan, "Aslahakallahu, mudah-mudahan Allah memperbaikimu wahai Maslamah bin Abdul Malik." Doa kebaikan. "Ukhbiruka anhu bi ilmin," aku akan kabarkan kepadamu tentang beliau, tentang Hasan al-Basri, bi ilmin, dengan dasar ilmu, dengan dasar pengetahuan, bukan hanya tebak-tebakan. Demikian seorang dalam amanah ketika dia ditanya tentang seseorang. Wa ana jaruhu ila janbihi, dan aku adalah tetangga dekat beliau, tetangga rumah, tetangga yang ada di sampingnya. Maka belum menjadi orang yang mengenal dekat Hasan al-Basri. Wa jalisuhu fi majlisihi, dan aku adalah teman duduknya di majelisnya. Wa a'lamu man kibali bihi, dan aku adalah orang yang paling tahu tentang beliau. Yang kurang lebihnya demikian, Allah Ta'ala a'lam. Ya, maka ini anjuran, hendaklah seorang tetangga ini yang mengenal tetangganya. Ya, sehingga ketika dia ditanya tentangnya, maka dia bisa menjawab. Yang terkadang kita menjadi orang yang cuek dengan tetangga kita. Yang penting saya, yang penting kita, yang penting saya selamat, kamu tidak, saya nggak peduli. Maka nggak demikian. Ya, ini. Yang penting saya makan hari ini, tetangga saya nggak tahu, pokoknya bukan demikian keadaannya. Hendaklah saling mengenal. Apalagi kita hidup di masyarakat yang luas, hendaklah saling mengenal satu tetangga dan tetangga yang lainnya. Ketika tetangga membutuhkan, kita ada ke lapangan, maka hendaklah kita berusaha membantunya. Jangan sampai kita gelap mata, tidak mau tahu tentang keadaan tetangga kita. Nah, dan hendaklah pula ketika seseorang itu mau cari rumah, mau beli tanah, tanya tetangga yang ada di sana, calon tetangga. Bagaimana tetangga di sana, lihat baik atau tidak. Kalau tidak baik, lingkungan yang baik, calon tetangga ternyata yang suka riba, yang suka judi, suka zina, lingkungan seperti itu, mendingan cari tanah yang lainnya, cari tetangga yang lainnya. Walaupun mungkin di tempat yang lainnya itu lebih mahal, maka lebih baik mengeluarkan uang yang lebih banyak, namun hidupnya tenang. Daripada dia dapat tanah murah, hidupnya diribah sana sini, kemudian ketika dia safar, keluarganya mungkin tidak aman dan sebagainya. Istilahnya beli tetangga, beli tanah agak mahal, beli tetangga, itu lebih baik daripada dia beli murah-murahan kemudian dapat tetangga yang kurang baik. Tanya tetangga seperti apa keadaannya. Demikian pula ketika mau jodohin anaknya, tanya kepada tetangganya, teman duduknya, si fulanah atau si fulan seperti apa, ini mau tak jodohkan kepada anakku, tanya. Tugas seorang bapak. Demikian kalau dia seorang laki-laki, dia tanya. Tanya tetangga-tetangganya, tanya sendiri atau tanya kepada teman-temannya. Nah, Allah Ta'ala di sini kita lanjutkan bahwasanya Khalid bin Safwan memang adalah orang yang paling tahu tentang keadaan Hasan al-Basri. Hasan penduduk Basrah ini. Karena dia adalah tetangga dan teman duduknya. Dia mengatakan tentangnya, dia adalah asbahun nasi sariratan bi'alaniyatin. Dia adalah orang yang paling mirip keadaan rahasia
dan keadaan yang tidak rahasianya. Ketika sendiri dengan tidak sendiri. Ya. Dia sendirian di rumah, nggak ada orang. Ya. Kemudian ketika bertemu dengan orang, keadaannya tidak berbeda. Ketika di luaran baik, di rumah ketika sendirian dia baik. Ya. Demikian keadaannya. Ya. Karena begitu banyak sekali, terkadang ya di zaman kita ini, orang baik karena kepentingan. Ya. Orang baik karena apa? Karena kepentingan. Ya. Ingin ngutang. Jadi baik karena ngutang ya. Karena ada kepentingan. Ya. Deketin dulu. Ya. Target sebulan saya mau ngutang kepada dia. Yang sebulan di bagus-bagusin dulu, deketin dulu. Ya. Sudah kena, sudah dapat, ya berikutnya dia tinggalkan. Ya, ini baik karena kepentingan. Lihat bagaimana keadaan beliau. Orang yang sangat-sangat mirip ketika keadaan sendiri maupun tidak sendiri di hadapan manusia. Ya, ini. Di rumah nggak ada yang melihat dia baik, ketika bertemu dengan orang dia juga baik. Ya. Dan beliau juga wa asbahuhu qaulan bi fi'lin. Dan beliau adalah orang yang sangat mirip ucapan dengan perbuatannya. Ya, ucapan dengan perbuatannya. Ya, terkadang seseorang dia ucapannya manis, ya, semanis gula, ya, akan tetapi perbuatannya nggak semanis apa yang dia ucapkan. Ya. Maka beliau adalah seorang yang apa? Ucapan dan perbuatannya ini bisa seimbang, jalan bareng. Yang seperti ini semuanya, yang tadi keadaan sendiri dan rame, yang ucapan yang selaras dengan perbuatannya, maka ini merupakan salah satu hal yang menunjukkan akan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satunya di sini adalah ketika dia bergaul dengan manusia. Ya, ini. Dia di rumah baik, maka dia bergaul dengan orang juga baik. Artinya tidak ada sesuatu yang disembunyikan atas keburukan-keburukannya. Baik semuanya. Ya. Karena di antara ciri keikhlasan yang dulu pernah kita baca adalah istiwa'ul a'malil abdi fil dhahiri wal batin. Ya. Samanya amalan seorang hamba di zahir maupun batin. Sama. Yang dia ucapkan dan kemudian dia lahirkan. Sama. Ketika dalam keadaan sendiri, kemudian ketika dia bertemu dengan orang lain, sama, nggak jauh beda. Ketika sendiri baik, ketika bertemu orang juga baik. Bukan cuma baik ketika bertemu dengan orang, ketika ada kepentingan. Ya. Ini keadaan beliau. Kemudian beliau mengatakan tentang Hasan al-Basrah, idza qa'ada ala amrin qama bihi. Apabila beliau duduk untuk melakukan suatu urusan, maka beliau akan berdiri dengan membawa urusan tersebut. Wa in qama ala amrin, apabila beliau berdiri untuk membawa suatu urusan, qa'ada alaihi, maka beliau akan duduk dengan urusan tersebut. Wallahu ta'ala alam, sepaham saya ini adalah ya tuntas dalam melakukan suatu urusan. Ya, tuntas dalam melakukan sebuah urusan, tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Ya. Ketika melakukan suatu urusan tidak dia tinggalkan kecuali dia sudah selesai. Ya. Tidak suka untuk menunda-nunda urusan, ya, ditunda-tunda sampai nanti akhirnya nggak tahu. Ya, karena terkadang seorang itu ya ada janji ini, ada janji itu, belum selesai kemudian sudah janji yang lainnya, tertumpuk-tumpuk, akhirnya janji itu janji ini kemudian cuman apa? Menjadi bualan saja. Ya. Maka melakukan suatu urusan selesaikan. Ya, jangan berpindah kepada urusan yang lainnya yang setelah urusan itu apa? Selesai. Namun juga ketika dia tuntas melakukan suatu urusan, segeralah untuk melakukan urusan yang lainnya. Ya, fa idza faraghta fansab, apabila engkau sudah selesai ya melakukan suatu urusan, maka sambunglah dengan urusan yang lainnya. Ya, wallahu ta'ala ya, kurang lebih demikian maknanya. Ya. Nah, ini tentang beliau. Yang lanjutnya lagi tentang beliau. Wa in amara bi amrin, apabila dia memerintahkan suatu urusan, kana a'malan nasi bihi, maka beliau itu menjadi orang yang paling kuat mengamalkan urusan tersebut. Ya.
Jadi merintahkan sesuatu, dia pula yang pertama untuk melakukan urusan tersebut. Insya Allah. Luar biasa. Kebalikannya, wa innaha an syai'in kana atsrakan nasi lahu. Kebalikannya ketika beliau melarang manusia dari suatu urusan, maka beliau pun menjadi orang yang paling kuat untuk menjauhi perkara tersebut. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya. Para dai terkhusus, kemudian orang tua, ya secara umum. Ya, para dai hendaklah juga menghiasi ya perbuatannya, jangan sampai dia dijuluki sebagai jarkoni, ya, cuman bisa ngajar tok, nggak bisa ngelakoni, ya, itu jangan sampai cuman seperti itu. Orang tua juga demikian, ya, jangan sampai anaknya, ya, nak sholat 5 waktu sana ke masjid sudah adzan, bapaknya nonton TV, ya. Ini enggak demikian keadaannya. Ya. Lihat, ada satu ayat yang ngeri sekali bagi orang-orang yang seperti ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kalian itu memerintahkan manusia untuk mereka itu berbuat kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian, enggak peduli dengan perintah tersebut. Wa iyadzubillah. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian itu baca Alkitab. Ya. Tahu di situ kalau itu nggak boleh. Ya. Kalau memerintahkan, hendaklah juga dia mengamalkannya. Kalau melarang, hendaklah dia meninggalkan sesuatu yang dia larang. Ya. Ini teguran ya bagi kita semuanya, para dai, ya, para orang tua, atau kemudian yang lain daripada itu, ya, yang memberikan nasihat dan yang lainnya. Ya, maka hendaklah memperhatikan apa nasihat yang dia berikan. Hendaklah dia mengamalkan apa yang dia nasihatkan kepada orang. Jangan nggak peduli dengan dirinya sendiri. Ya. Karena fenomena yang terjadi ini juga banyak. Ya, juga banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Ya. 6 itu ayat. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan permisalan tentang seorang yang alim yang seperti itu, dengan permisalan dia itu seperti syiraj, ya, seperti pelita, obor kalau kita. Ya, bagaimana Rasul SAW mengatakan, mathalul alimil ladzi yu'allimun nasal khaira. Permisalan seorang yang berilmu, para dai, kita semua perhatikan di sini. Alladzi yu'allimun nasa. Orang yang mengajarkan manusia al-khaira, kebaikan. Wala ya'malu bihi, akan tetapi dia tidak mengamalkannya. Ya, enggak peduli dengan dirinya, enggak mau mengamalkannya. Bukan berarti ini adalah syarat. Ya, enggak boleh menyampaikan sesuatu kecuali dia sudah menyampaikan, bukan syarat. Namun ada keinginan kuat, ada tekad untuk mengamalkannya. Ya, dan Allah Maha tahu tentang tekad yang ada di dalam hatinya. Ya. Kama tali syiraj, seperti dia adalah pelita, obor, yudhi'u linnas. Ya. Dia yudhi'u linnas, dia memberikan pencerahan untuk manusia, menerangi orang dengan cahayanya. Wa yahriku nafsahu, akan tetapi dia membakar dirinya sendiri. Orang lain mendapatkan cahaya yang ada di sekitarnya, ya, bisa digunakan untuk menerangi jalan, selamat dari duri, dari batu, dari kecelakaan binatang buas dan sebagainya. Namun dia sendiri lama-lama habis termakan api yang membakar dirinya. Wal'iyadzubillah. Ini permisalannya. Para dai jangan sampai mau seperti itu. Orang tua jangan sampai mau seperti itu. Ya. Nabi SAW juga menyatakan kepada kita, ketika di suatu malam beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tepatnya lagi di mi'rajkan, ya, yang beliau dibawa untuk masuk melihat neraka. Dan di sana beliau melihat ada orang-orang yang ternyata dipotong bibir-bibir mereka, lisan-lisan mereka dengan gunting-gunting dari api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kita lagi ini.
Qultu, maka Nabi SAW mengatakan, man haula'i ya Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, haula'i, mereka itu adalah wahai Nabi SAW, khutoba'u min ummatika. Mereka adalah tukang khutbah di umatmu. Na'udzubillah min dzalik. Ini perhatian untuk kita semuanya, sekaligus untuk kita, bukan yang lain. Dan terlebih untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari sifat ini. Dipotong lisan-lisan mereka. Dipotong kemudian bibir-bibir mereka, naudzubillah min dzalik, dengan gunting-gunting dari api neraka. Kata Jibril, dia adalah khutbah, tukang ceramah dari kalangan umat Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tukang ceramah ini dipotong dengan petugas-petugas dari Allah Subhanahu wa taala? Dengan gunting-gunting api neraka. Kata Jibril selanjutnya, alladzina ya'murunan nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan dan mereka melupakan diri mereka sendiri. Ngeri. Terlebih lagi di dalam hadis yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang lebih ngeri dari itu lagi. Baik, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maknanya bahwasanya di antara penduduk neraka ada orang yang dicampakkan, kemudian ususnya itu terburai. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terburai ususnya, keluar semua dari tubuhnya. Kemudian dia mengelilingi, ya, ususnya yang keluar dari dalam tubuhnya itu seperti keledai yang mengitari tempat penggilingan. Summa naudzubillah min dzalik. Kemudian orang-orang penduduk neraka ada di antara mereka yang datang ke sana. Wahai fulan, bukankah engkau dulu itu yang memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan? Bukankah engkau ini dulu yang telah melarang kami dari berbagai macam keburukan? Maka dia pun menjawab, naudzubillah min dzalik, dari kita untuk dipermalukan seperti itu. Dipermalukan di hadapan orang-orang yang dulu pernah diberikan nasihat. Kemudian dia menjawab, na'am, iya. Namun aku dulu memerintahkan kepada kalian perkara-perkara kebaikan, namun aku tidak pernah melakukannya. Aku larang kalian dari berbagai macam keburukan, namun aku melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah sifat yang buruk, yang telah dikecam, yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa menjauhi sifat-sifat yang buruk tersebut. Menjadi dai, menjadi penyampai kebaikan, pemberi nasihat, sesuatu yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tinggi pahalanya. Namun berjalan dengan itu tinggi pula ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kenal al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu adalah sesuai dengan kadar amalnya. Ketika amalan tersebut berpeluang besar, berpeluang pahala yang besar, akan mengantarkan kepada keutamaan yang tinggi, maka sekadar itu pula akan ada bahaya yang besar kalau dia menyia-nyiakannya. Maka perhatikanlah untuk kita semuanya, untuk diri kita masing-masing. Dan setiap kita adalah dai, dan perhatikan ini. Jangan sampai berikan nasihat dengan lisan, sebatas lisan, kemudian dia melupakan dirinya sendiri, tidak pernah mau, tidak pernah terbesit di dalam hatinya untuk dia mengamalkannya. Nah, ini diantaranya tentang Al-Hasan Al-Basri. Ketika memerintahkan, semangat untuk melakukan. Ketika melarang, semangat untuk meninggalkannya. Nah, kemudian Khalid mengatakan lagi tentang beliau, Hasan Al-Basrah. Wa ra'aituhu mustaghniyan 'anil nas. Aku memandang beliau ini adalah seorang yang tidak butuh dari manusia. Orang yang enggak gampang minta-minta kepada manusia. Gampang minta tolong, gampang minta ini. Saya tidak melihat dia itu seperti itu. Wa ra'aitu nasa muhtajina ilaihi.
Bahkan kebalikannya, aku memandang manusia itu yang sangat butuh kepada beliau. Ini demikian. Semakin seseorang itu merasa butuh kepada manusia, maka derajat dia di hadapan manusia itu akan hina. Manusia ketika diminta tolong, sekali mungkin dia apa? Akan nolong. 2 kali sudah muncul hatinya perbedaan. 3 kali, 4 kali. Ya, ini kamu kok minta-minta terus, ngapa kamu gitu? Nah, sudah demikian. Ini manusia. Berbeda ketika kita sadarkan di dalam hati kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap kali Anda minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap Anda merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin dekat pula kedudukan Anda di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan semakin senang ketika hamba itu semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, manusia akan semakin lari ketika manusia itu semakin membutuhkan dirinya. Semakin minta-minta kepada dirinya, semakin dia akan menghindar, semakin akan menjauh, semakin akan merasa jengkel dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Ya. Ini hendaklah kita senantiasa merasa butuh hanya kepada Allah Ta'ala, dan kurangilah sedikit demi sedikit melatih diri kita, ya, untuk merasa hanya butuh kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak menggantungkan diri kita kepada manusia. Nah, kemudian ini cukup yang beliau sampaikan di sini. Kemudian Maslamah bin Abdul Malik mengatakan, hasbuk, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Mungkin kalau tidak dikatakan demikian, beliau akan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Yang mana ini juga mengajarkan kepada kita, hendaklah setiap muslim ini adalah orang yang semangat dalam mengumpulkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya. Bukan untuk mendapatkan pujian manusia, namun untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pujian manusia, ya, itu adalah sesuatu yang harus kita bersabar. Ya. Sesuatu yang harus kita bersabar, itu adalah ujian. Ya. Jangan sampai pujian-pujian tersebut menjadikan kita ujub. Yang mana ujub tersebut, ya, dulu pernah kita bahas, akan menghilangkan pahala-pahala dari amalan-amalan kita. Anggaplah itu adalah, ya, kabar gembira yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kabar gembira tersebut sekali lagi jangan mengincirkan Anda. Ya. Nah, hasbuk, cukup. Ya. Kaifa yudillu qaumun hadza fihim. Bagaimana suatu kaum itu bisa tersesat, sedangkan orang yang seperti ini sifatnya ada di tengah-tengah mereka. Ya. Maka ini adalah anjuran bagaimana kita semuanya, ya, bagaimana kita semuanya ini, ya, mencari orang-orang yang memiliki keutamaan di tengah-tengah kita, kemudian kita mencontoh orang tersebut. Ya. Ketika ada orang baik di tengah-tengah kita, ya, maka pandai-pandailah kita untuk apa? Menjadikan dia contoh untuk kehidupan kita. Ya, karena orang tersebut ketika dia baik agamanya, insya Allah akan memberikan contoh kepada perkara-perkara yang mengantarkan kepada keselamatan. Nah, ini riwayat yang kedua yang kita bacakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita hanya sebatas membacakannya, ya, kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi adalah pengamalan, ya, dimudahkan atau tidak adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan tetapi janganlah patah semangat untuk senantiasa menuntut ilmu, terus belajar, karena adalah jalan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun jangan lupa untuk senantiasa meminta agar dimudahkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah sampai kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.